It has the highest COVID-19 mortality rate in Asia. Indonesia also has the Hari most ini number of menjadi rekor coronavirus penambahan deaths in pasien 10,000 COVID-19. people, second Dan well bukan behind China. Malaysia. Pandemi COVID-19 masih jauh dari selesai. Hingga saat ini, 75 juta orang di seluruh dunia telah terinfeksi virus COVID-19 dan 3,1 juta diantaranya telah kehilangan nyawa. Infeksi COVID-19 ini disebabkan oleh virus yang bernama coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome (MERS), Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, bahkan bisa menimbulkan kematian. Ada dugaan virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, tapi kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang bisa tertular COVID-19 melalui berbagai cara, di antaranya tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19 saat batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus COVID-19 ini dapat menginfeksi siapa aja. Efeknya akan jadi berbahaya bahkan fatal jika terjadi pada orang yang usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit bawaan tertentu atau komorbid, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, atau orang yang memiliki autoimmune disease. COVID-19 bisa menyebabkan kematian yang enggak menyenangkan juga. Nah, oleh karena itu nih, kita punya Indonesia khususnya punya aturan 5M protokol kesehatan untuk mencegah rantai penularan COVID-19. Di negara kita, protokol kesehatan untuk menghindari virus corona disebut 5M. Apakah saja itu? Pertama, mencuci tangan. Pertama, taruh dulu sabunnya di telapak tangan. Gosok-gosok punggung tangan di sela-sela jari. Gosok-gosok di sela-sela jari. Terus jempol. Kemudian gosok-gosok telapak tangan dengan cara seperti itu. Terus udah deh. Kedua, memakai masker. Cara memakai masker yang benar adalah sebagai berikut. Masker yang saat ini paling bagus dipakai adalah masker KN95 dan KF95. Tapi kalau kalian cuma punya masker medis biasa nggak apa-apa kok, tinggal didobel aja pakai masker kain seperti ini. Ketiga, jaga jarak. Pastikan kalian menjaga jarak dengan orang di sekitar kalian minimal 1 meter ya teman-teman, seperti ini nih. Yang keempat adalah dengan menjauhi kerumunan. Dan yang kelima adalah stay di rumah aja ya, supaya terhindar dari penularan COVID-19. Vaksin adalah salah satu cara paling ampuh untuk mencegah penyakit berbahaya seperti polio dan campak. Makanya dulu waktu kita masih kecil tuh, ya kan, kita dibawa ke posyandu untuk melakukan vaksinisasi atau imunisasi agar kita tercegah dari penyakit-penyakit berbahaya ini. Nah, begitu juga dengan COVID-19. Meskipun pengembangan vaksinnya belum terbukti, belum se-advance polio dan campak, tapi keberadaan vaksin seperti AstraZeneca dan Sinovac kalau di Indonesia, kalau di US ada Pfizer, sudah membuktikan kalau dengan memakai vaksin ini paling tidak gejala COVID-19 yang tadinya berat bahkan bisa sampai membuat penderitanya meninggal jadi sedikit berkurang.
Vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan untuk mengenali dan memerangi patogen, baik virus maupun bakteri. Untuk melakukannya, molekul tertentu dari patogen harus dimasukkan ke dalam tubuh guna memicu respon imun. Molekul tersebut disebut dengan antigen yang ada di semua virus dan bakteri. Dengan menyuntikkan antigen ke dalam tubuh, sistem kekebalan akan belajar mengenalinya. Sebagai pelindung tubuh, sistem kekebalan akan menyerang, memproduksi antibodi, serta meningkatnya jika suatu saat bakteri atau virus tersebut muncul kembali. Vaksin bukan hanya bekerja pada masing-masing tubuh seseorang saja, tetapi juga mampu melindungi seluruh populasi manusia. Jika banyak orang melakukan vaksinasi, maka peluang untuk terjangkit penyakit tertentu menjadi sangat rendah. Hal tersebut juga membawa manfaat bagi seseorang yang tidak melakukan vaksinasi. Jika bakteri atau virus tidak memiliki inang yang mumpuni untuk tinggal dan berkembang biak, maka bakteri dan virus akan mati seluruhnya. Fenomena tersebut dikenal sebagai istilah imunitas komunitas. Kondisi tersebut memungkinkan penyakit hancur sepenuhnya tanpa perlu melakukan vaksinasi seluruh orang. Jika imunitas komunitas terbentuk, orang-orang yang termasuk ke dalam golongan tidak memenuhi syarat untuk melakukan vaksinasi tetap hidup dengan aman. Hal tersebut yang membuat pemerintah mengharuskan masyarakat untuk melakukan beberapa vaksinasi wajib, sehingga suatu saat nanti kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan damai. Thank you for watching my video. Please subscribe if you like it ya. Thank you. Bye.